Bapa di surga, terima kasih untuk percakapan kami malam ini. Kami percaya kami akan diperlengkapi untuk membangun gereja ramah anak. Malam ini khususnya kami akan diperlengkapi oleh beberapa hamba-hambamu yang punya pengalaman dan pengetahuan yang sangat banyak untuk melengkapi dan membekali kami. Kami percaya percakapan ini diberkati dan menolong kami, para pegiat anak, para pelayan anak, menjadi semakin tahu dan mampu membangun gereja ramah anak dengan baik. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya Bina Warga Learning Center yang mempercayakan kami untuk menyampaikan materi dari tim pengurus JPAB, dan malam hari ini kami bertiga akan mengambil bagian, dan sesi pertama akan diambil oleh saya, lalu kemudian berikutnya teman-teman kami, Pak Sotar dan juga Pak Raja. Saya akan membawakan materi memahami bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan pada anak. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Mayor Marlina Sibarani. Saya adalah pendeta dari Bala Keselamatan dan saat ini saya melayani di kantor pusat Bandung. Dan pada saat ini saya bersyukur boleh bergabung menjadi pengurus bersama dengan JPAB. Saya sudah menikah dan anak saya 2, Tuhan anugerahi 1 laki-laki usia 13 tahun dan 1 anak perempuan usia 4,5 tahun. Dan pada saat ini suami saya juga bersama-sama dengan saya melayani di kantor pusat Bala Keselamatan, namun suami kami sama-sama pendeta, namun suami saya di kantor pusat internasional, namun dia berbasis di Kota Bandung atau di Indonesia, karena kantor pusat kami internasional yaitu bertempat di Kota London atau Inggris. Nah, saat ini saya demikian singkat ya, secara singkat profil dari saya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, baiklah, selanjutnya ya kita masuk pada materinya, yaitu tentang kerentanan anak mengalami kekerasan. Anak lebih rentan karena yang pertama kondisi fisik, dia lebih kecil, kurang kuat, kurang berdaya, mudah mendapat perlakuan salah. Kemudian dari segi status sosial, anak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri, seperti tempat tinggal, makan, dan juga pakaian. Sedangkan tahap perkembangan, yaitu kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran akan konsekuensi atau akibat, dan faktor hambatan perkembangan lainnya. Lalu siapa yang dapat menjadi pelaku kekerasan? Yang pertama, anggota keluarga. Anggota keluarga sangat bisa. Tetangga pun bisa. Teman sebaya dari anak, sekelompok orang, guru, pembimbing di sekolah, orang asing yang kita tidak kenal, orang kepercayaan, bahkan mungkin orang yang setiap hari ada di rumah kita, bisa melakukan hal ini. Dan masih banyak lagi. Nah, kekerasan pada anak terjadi dalam kondisi kuasa yang tidak seimbang tentunya, dan bukanlah kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dan paling penting, kita dapat mencegahnya. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, indikasi mengalami kekerasan fisik. Kita pertama dari kekerasan fisik. Indikator fisik yaitu cedera di bagian kepala atau bagian vital, cedera atau luka yang tidak dirawat, ataupun cedera tanpa penjelasan yang pasti, tidak konsisten, membingungkan. Luka lecet yang membekas terlihat seperti bekas jejak tangan, luka terbuka, tusukan atau sundutan, terlebih sundutan rokok, retak atau patah tulang, bekas gigitan. Sedangkan untuk indikator perilaku, biasanya anak itu takut kepada orang dewasa, misalnya takut untuk pulang atau takut untuk bertemu dengan orang dewasa. Kemudian anak secara tidak wajar mengeluhkan atau takut pada orang tua. Anak tidak mau membicarakan penyebab luka. Anak takut dengan penanganan medis. Dan anak menggunakan pakaian untuk menutupi. Indikasi mengalami kekerasan seksual. Indikasi fisik yang terlihat dari
kekerasan seksual adalah adanya luka atau cedera yang tidak bisa dijelaskan, khususnya di bagian genital, anus, dan mulut. Adanya infeksi saluran kemih yang tidak diharapkan, mengompol melewati usia wajar anak. Mungkin pernah kita temui anak seperti ini ya. Tetapi bisa juga dia mengalami kekerasan seksual, bisa juga dengan hal yang lain. Mengalami penyakit seksual menular, kehamilan yang tidak diharapkan. Kekerasan seksual tidak dapat dikenali hanya dengan indikasi fisik. Indikasi awal terjadinya kekerasan seksual umumnya dikenali karena adanya pengakuan pada seseorang. Sedangkan indikasi perilaku, yaitu pengetahuan atau perilaku seksual yang tidak wajar, tidak sesuai usianya. Perubahan sikap yang drastis, kurang konsentrasi, mengalami berbagai kegagalan dalam belajar, atau penurunan prestasi. Menarik diri, depresi, merasa rendah diri, tidak mau bermain dengan orang lain, gangguan makan dan tidur, perilaku melukai atau menyakiti diri sendiri, pulang lebih lama dari sekolah, dan tidak ingin pulang ke rumah. Indikasi penelantaran. Indikasi penelantaran ini juga merupakan kekerasan, yaitu kelaparan dan kelelahan terus-menerus, keterlambatan dan ketidakhadiran yang sering, misalkan anak itu dia adalah seorang anak didik, maka dia sering mengalami keterlambatan dan ketidakhadiran yang sering. Lalu kecenderungan merusak, ya, dia kecenderung untuk merusak barang-barang mungkin yang ada di sekitarnya, apakah barangnya sendiri atau barang orang lain. Dia merasa rendah diri, keterampilan sosialnya rendah, ya. Dia tidak dapat berinteraksi sosial dengan baik, mungkin dengan teman-teman sebayanya atau dengan orang dewasa. Lalu kemudian anaknya suka kabur, tiba-tiba kabur aja gitu ya. Perilaku mencuri atau memulung sisa-sisa. Kebersihan diri yang minim, ya, anak terlihat kotor, ya, tidak bersih, lalu pakaian juga, kondisi pakaian yang kotor dan berantakan, kondisi kulit dan rambut yang tidak terawat, kondisi luka yang tidak terawat. Indikasi kekerasan emosional, yaitu anak mengalami pasrah, menerima hukuman meski sangat sulit, takut jika orang tua dihubungi atau dilaporkan. Jadi ada ketakutan tersendiri yang terlihat di dalam diri anak tersebut. Dia menarik diri, ya, melukai diri sendiri, perilaku menghisap jempol, memainkan rambut, menggenggam tangan, gangguan dalam bicara secara tiba-tiba, takut kepada situasi baru, perilaku pasif atau agresif secara berlebihan, kabur, pemakaian obat-obat terlarang, reaksi berlebihan terhadap sebuah masalah. Nah, hal ini tentu menimbulkan kompleksitas pada anak. Dan mungkin saja ya di dalam dirinya bertanya, kekerasan itu apa, kenapa saya mengalami itu, bagaimana hal itu bisa terjadi, apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini ada tipe-tipe ya jenis kekerasan pada anak. Dari gambar ini kita boleh melihat ada tipe-tipe kekerasan ya, ada kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, ada penelantaran, eksploitasi, dan juga kekerasan online. Nah, jenis-jenis kekerasan dan juga termasuk penelantaran. Kekerasan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah fisik, yaitu menghukum anak secara berlebihan, menampar, meninju, memukul, mengguncang-guncangkan, menendang, membakar, menolak, mendorong, merebut, memukul anak dengan sebuah benda, meninggalkan anak dalam posisi yang tidak nyaman dan atau tidak bermartabat untuk jangka waktu yang lama atau dalam sebuah lingkungan yang buruk. Memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi kerja yang buruk atau dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan umur anak untuk jangka waktu yang lama. Terjadi kekerasan geng, ya, perayaan, perpeloncoan yang membahayakan, menggertak atau mengganggu, mengancam untuk membahayakan seseorang. Yang kedua yaitu kekerasan emosional, mengisolasi atau mengeluarkan anak, ya.
memberikan stigma kepada anak, memperlakukan anak yang menjadi korban sebagai tersangka, bertanya dan penyelidikan berulang-ulang. Kegagalan untuk memberikan sebuah lingkungan suportif atau yang mendukung. Kegagalan untuk memberi anak rasa diri yang layak. Contoh, mengkritik berat badan, ya. Misalnya kamu kok gemuk ya, seperti itu, kamu kok kurus sekali. Pengasuh utama tidak merespon kebutuhan emosional anak, gitu ya. Jadi dicuekin aja. Mengeksploitasi anak. Memperlakukan atau memandang anak dengan hina, rasa tidak hormat, dan memburukan nama orang lain. Pola-pola meremehkan, memburukan nama orang lain, menyalahkan, menakut-nakuti, mendiskriminasi atau mengejek, menyebarkan rumor, memeras anak, menempatkan anak dalam institusi tanpa mencari opsi-opsi lain. Lalu yang berikutnya tindakan kekerasan secara psikis adalah misalnya melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan tekanan mental dan emosional terhadap anak. Dan apabila anak mengalami perlakuan yang buruk seperti ini secara berkelanjutan, tentu akan merusak perkembangan jiwa dan mental anak. Penyebabnya misalnya anak ditolak, tidak dicintai, diabaikan, tidak dianggap, ditakut-takuti, diintimidasi, didiskriminasi, atau perlakuan-perlakuan lainnya yang menyebabkan mereka menjadi depresi. Lalu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam sebuah aktivitas seksual yang tidak benar-benar dia pahami, tidak bisa memberikan izin atau secara perkembangan tidak siap. Di sini ada dua ya, kontak dan non-kontak. Kontak, yaitu mencium atau memegang dengan cara seksual, menyentuh dan mengelus-elus daerah kemaluan anak, memaksa anak untuk menyentuh daerah kemaluan orang lain, memaksa anak untuk melakukan oral seks, hubungan seks melalui kemaluan atau dubur dan aktivitas seks lain, menggigit daerah kemaluan anak. Inseks, hubungan seks dengan hewan, eksploitasi seksual, di mana kekerasan seksual terhadap anak melibatkan bentuk-bentuk transaksi komersial, yaitu uang atau kebaikan. Pariwisata seks anak, di mana pelaku kekerasan melakukan perjalanan ke tempat lain selain tempat mereka dan di sana melakukan hubungan seks dengan anak. Sedangkan non-kontak. Non-kontak, kekerasan seksual non-kontak adalah panggilan cabul atau kata-kata cabul dalam komputer, telepon, atau catatan tertulis. Kemudian ada seks virtual, ajakan rayuan seks di internet, atau voyeurisme, kelainan jiwa, yaitu adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat seseorang yang berlainan jenis atau sejenis tergantung orientasi seksual berbeda yang sedang telanjang, menanggalkan pakaian atau melakukan kegiatan seksual. Sedangkan exhibitionisme atau kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan dirinya. Dihadapkan pada pornografi atau dimanfaatkan untuk membuat pornografi, pertanyaan atau komentar yang mengganggu secara seksual, dipaksa untuk melakukan masturbasi sendiri atau menonton orang lain melakukan masturbasi. Eksploitasi seksual dan pariwisata seks anak juga bisa abusif tanpa adanya kontak fisik. Contohnya, operator perjalanan atau supir taksi yang mengatur perjalanan dan atau anak-anak untuk wisatawan seks juga menjadi pelaku eksploitasi anak. Yang kelima, penelantaran. Penelantaran juga membahayakan anak-anak. Walaupun penelantaran tersebut lebih tentang tidak aktif dan tidak melakukan apapun daripada bentuk-bentuk kekerasan sebelumnya yang lebih aktif. Penelantaran, yaitu tidak perhatian, penghilangan kepedulian pada anak, kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak dari bahaya, meninggalkan anak di rumah untuk jangka waktu yang lama tanpa pengawasan orang tua, mengirim anak tanpa memastikan mereka akan aman dan bahagia di tempat di mana mereka dikirim.
gagal untuk menindaklanjuti atau melaporkan luka lebam atau luka bakar yang berulang, misalnya seorang pekerja kesehatan masyarakat, mengalah pada setiap keinginan anak karena hal itu dianggap sebagai sebuah pilihan yang mudah, walaupun dia tahu bahwa pilihan ini bukan untuk kepentingan terbaik bagi perkembangan anak. Kegagalan untuk meluangkan waktu untuk mengawasi aktivitas anak secara layak, dan oleh karena itu hal ini bisa berpotensi untuk menghadapkan anak pada bahaya. Kegagalan untuk menjamin sebuah lingkungan yang aman, meninggalkan benda-benda berbahaya dalam jangkauan anak seperti obat, senjata, pisau, pornografi, dan lain sebagainya. Kekerasan rohani. Kekerasan rohani adalah terjadi ketika seorang pemimpin rohani atau seseorang yang berada dalam posisi otoritas menyalahgunakan kewenangan mereka dengan tujuan mengendalikan, memaksa, memanipulasi, atau mendominasi seorang anak, mengabaikan dan menyalahgunakan kesejahteraan rohani anak, atau menganggap kerohanian sebagai kemewahan dapat dianggap sebagai pelecehan rohani. Kerohanian merupakan kebutuhan dasar, khususnya untuk masa kanak-kanak. Kekerasan sosial atau kemiskinan. Kekerasan sosial atau kemiskinan tidak secara tegas merupakan bentuk kekerasan, tetapi ini dimasukkan di sini untuk membantu membedakan antara kekerasan dan penelantaran dan keadaan sosial yang kesemuanya itu dapat menyebabkan bahaya bagi anak. Yaitu, anak tidak memiliki rumah, tidak memiliki negara, menjadi pengungsi karena perang atau bencana alam, dipaksa untuk menjadi tentara anak, ketidakpastian politik, kurangnya pilihan ekonomi, tidak ada atau terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial dasar. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kekerasan juga yang terkait dengan kekerasan anak. Yang pertama adalah anak difabel, yaitu kecacatan atau kebutuhan tambahan dalam diri anak-anak dapat menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan anak. Anak-anak cacat jauh lebih mungkin dilecehkan, sebab orang-orang dapat mengatakan bahwa cedera yang mereka alami mungkin dikarenakan oleh penyebab lainnya, dan anak-anak cacat mungkin tidak mampu mengkomunikasikan kekerasan yang mereka alami. Yang kedua, kekerasan sihir, ya, atau disebut dengan kekerasan ritualistik, yaitu praktik-praktik yang didasarkan pada keyakinan adanya roh-roh jahat di dalam diri anak dan membahayakan anak tersebut. Yang ketiga, kekerasan anak terhadap anak. Ini adalah situasi di mana seorang anak di bawah usia 18 tahun melecehkan anak lainnya yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini perlu diambil secara serius dan anak-anak yang tersakiti oleh anak-anak lainnya perlu dipercaya. Panduan praktek khusus dalam bidang ini perlu dikembangkan. Dan yang keempat, kekerasan di masa lalu dalam sejarah bukan baru terjadi. Terminologi ini mengacu pada mereka di masa lalu, baik ketika oleh anak yang terjadi pada mereka di masa lalu ketika masa kanak-kanak. Ya, hal ini sudah sering terjadi kalau kita melihat di luar negeri, ya, adanya kekerasan di masa lalu, ya. Seperti kami menerima satu informasi ketika ada gereja-gereja ya, beberapa anak baik di gereja mereka ya atau di panti asuhan tertentu, dan akhirnya mereka harus menghadap hukum seperti itu. Bahkan kami juga mendengar informasi khusus kami dari Balak Keselamatan bahwa ada seorang pendeta, ya, dia sebetulnya sudah memasuki masa pensiun, tetapi ketika ada seorang anak, ya, yang datang dan mengatakan bahwa dia adalah korban dilecehkan, maka pada akhirnya pendeta tersebut, ya, dia harus mendekam di penjara. Dia tidak menikmati masa-masa pensiunnya secara normal, tapi dia harus berada di jeruji besi, ya. Itu sangat-sangat memprihatinkan, ya. Ternyata juga kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta, mungkin kita juga tidak bersih dari namanya kekerasan. Oleh sebab itu,
siapapun kita tetap waspada tentang hal ini. Karena seperti yang dikatakan tadi dalam kekerasan rohani ya, pelakunya adalah orang-orang yang memiliki wewenang, ya, wewenang. Apakah dia sebagai seorang pendeta, ya, seorang guru spiritual, maka dia menggunakan wewenangnya itu atau dibalik dari baju kebesarannya itu untuk melakukan hal-hal pelecehan atau kekerasan kepada anak. Lalu yang kelima, penggemblengan atau grooming. Ini adalah tindakan atau serangkaian tindakan dilakukan dengan kesengajaan, dengan tujuan mempengaruhi staf, anak atau relawan, atau dalam beberapa kondisi anggota keluarga anak untuk tujuan kegiatan seksual dengan anak. Biasanya penggemblengan melibatkan menilai korban, memulai dan mempertahankan kekerasan, dan menyembunyikan kekerasan. Ini adalah tindakan predator untuk mempersiapkan seorang anak untuk aktivitas seksual. Pola perilaku guna mempersiapkan anak untuk aktivitas seksual dan komunikasi dengan anak atau seseorang yang mengasuh atau merawat anak itu dengan tujuan memfasilitasi perilaku seksual dengan anak itu. Dan yang keenam adalah kekerasan online ya, atau dunia maya yang saat ini tentu yang kita alami pada saat ini ya, di mana kita masuk pada dunia teknologi. Hal ini definisikan sebagai jenis kekerasan yang terjadi di dunia maya, baik melalui jaringan sosial, bermain game online, atau menggunakan ponsel. Anak-anak dapat mengalami penindasan maya, grooming atau penggemblengan, kekerasan seksual, eksploitasi, dan juga kekerasan emosional. Nah, sekian dan terima kasih jenis-jenis kekerasan yang saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Marlina untuk apa yang disampaikan, dan kita belajar banyak tentang kekerasan pada anak. Saya rasa dilanjutkan saja oleh Kak Totar atau Pak Raja Basar Harifah. Monggo dipersilahkan. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua, selamat malam. Saya lanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Marlin. Itu merupakan pengantar mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Gitu. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui, tapi kita perlu memastikan bahwa kita punya pemahaman yang sama. Nah, sini saya lihat ada sekitar 23 orang, tapi mungkin di luar dari pemateri dan juga narasumber mungkin ada 18-an orang kali ya. Mungkin. Oke. Jadi saya lebih senang kalau misalnya kita tuh bisa interaktif di dalam proses belajar sama-sama malam hari ini, ya. Nah, tujuan kita di sisi ini ada 4 ini tadi. Tadi Bu Marlina sudah membawakan mengenai bentuk kekerasan dan pelecehan, lalu kita akan lakukan pemetaan dan nantinya juga akan sharing bagaimana praktiknya dilakukan di di gereja-gereja yang lainnya. Nanti juga Pak Raja akan membawakan mengenai bagaimana pengalamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rentang yang ideal ya. Gitu. Mungkin di materi minggu-minggu sebelumnya, kalau yang mengikuti selama 4 minggu pelatihan, ada materi di mana dalamnya tentang perlindungan anak. Itu yang ideal adalah dicegah dulu, lalu penanganan perlindungan, baru penanganan kasusnya. Gitu. Sebisa mungkin kasus itu paling terakhir lah. Jangan sampai terjadi kasus gitu ya. Kalau pengurangan risiko bencana kira-kira artinya memang bencana tidak bisa dihindari gitu, tapi resikonya bisa dikurangi. Nah, itu yang akan kita coba bahas di malam hari ini, bicara tentang pencegahan. Saya mau mulai dengan pertanyaan yang pertama untuk kita, gitu ya. Saya hanya minta respon lewat chat saja. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Kalau setuju, boleh tulis X atau boleh tulis V aja, gitu ya. Lingkungan gereja adalah tempat yang aman dari berbagai bentuk kekerasan. Kalau setuju, silakan ketik V di kolom chat atau ketik X di kolom chat kalau misalnya tidak setuju. Saya harap ada responnya nih. Tidak? Oke. Jadi sebagian besar sudah merespon, menyepakati bahwa lingkungan gereja belum tentu jadi tempat yang aman dari berbagai bentuk kekerasan. Nah,
Saya mau minta open mic ya, Pak Himawan, aku izin. Aku lebih suka ada obrolan-obrolan supaya nggak sendiri karena kita online nih. Apakah kita sendiri pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak di lingkungan gereja? Entah waktu kita masih anak-anak kita mengalami, atau sebagai orang dewasa kita melihat. Ada nggak yang mau share? Pernah nggak mengalami atau menyaksikan? Kalau mengingat kembali, saya yakin di sini tidak ada yang usia anak ya, gitu. Bagaimana kira-kira? Aku mau panggil ya satu orang, aku izin. Yang ngetik ini, Pak Bagus KNG. Boleh buka Baik. mic-nya ya. Ya, malam Pak. Ya, malam Pak. Ya, Pak. Mohon maaf tidak bisa buka kamera. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Ya. sudah Ya. mau merespon. Iya. Gimana, Gimana Pak? Pernah mengalami nggak sewaktu menjadi anak kekerasan di lingkungan gereja atau menyaksikan? Seingat saya sih belum pernah ya. Tidak pernah mengalami ya Pak? Iya, belum pernah. Ya, dan tidak mengalami gitu maksudnya. Belum Tidak pernah mengalami. menyaksikan dan belum pernah mengalami juga. Belum pernah mengalami juga. Iya. Oke. Tapi Pak Bagus menjawab belum tentu tadi gereja menjadi lingkungan yang aman. Mungkin ada informasi apa yang membuat Pak Bagus merespon belum tentu? Ada bentuk kekerasan apa kira-kira Pak? Ya, kalau yang saya ikuti kebetulan kan selama sebulan ini saya mengikuti ya, walaupun hanya sebagai sebatas menyimak gitu kan. Kalau dengar cerita dari rekan-rekan berarti kan gereja itu tidak menjamin gitu. Di sebuah gereja itu juga kan tidak menjamin bahwa semuanya bersih gitu. Tadi seperti yang Bu Marlina sampaikan juga di awal bahwa ada juga nih pendeta yang melakukan kekerasan seperti itu. Ya, jadi makanya saya menjawabnya adalah belum tentu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Pak. Ya. Nah, nanti kita bisa diskusi tuh lebih panjang nanti di sesi berikutnya ya. Jadi bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang mungkin terjadi, nanti juga ada contoh-contoh kasus yang akan saya coba angkat bersama ya. Tapi bersyukur ternyata ada yang tidak mengalami atau tidak pernah menyaksikan secara langsung gitu ya. Dan semoga sebagian besar dari kita tidak pernah mengalami ataupun menyaksikan secara langsung. Oke, saya lanjutkan. Seorang pelayan gereja atau pelayan anak tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap anak. Setuju atau tidak setuju? Boleh respon di kolom chat. Oke. Tidak setuju. Lagi? Oke. Ya. Semuanya sama. Sudah memiliki pemahaman bahwa kita semua melihat bahwa belum tentu juga nih. Tetap mungkin. Nah, mari kita lihat. Kalau dari lingkaran interaksi ini, mungkin ini juga pernah dibawakan di materi sebelumnya, misal di lingkungan sekolah saja, justru yang paling dekat dengan anaklah yang punya potensi menjadi pelaku kekerasan. Karena dia punya akses, gitu ya. Nah, ini juga didukung oleh data-data berikut. AMDI, 85% pelaku kejahatan anak adalah orang terdekat. Miris, pelaku kekerasan anak biasanya orang terdekat, gitu. Ini bahkan berita 14 Mei 2020, pelaku kekerasan seksual anak mayoritas orang terdekat, gitu. Sumber-sumbernya ada dari KPAI, dari Komnas, dari lembaga yang melakukan perlindungan anak, gitu. Menjadi pertanyaannya, kalau orang terdekat itu pelaku kekerasan, kira-kira kemana anak-anak bisa melapor, gitu ya? Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja bisa menjadi tempat untuk anak-anak melapor? Gitu ya. Karena saya ingat dalam satu kegiatan pelatihan di kegiatan gereja ramah anak, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau misalnya gereja sampai merespon, lalu gereja ini sebenarnya sampai batasan yang mana? Nah, itu nanti tentu akan berbeda-beda masing-masing konteksnya gitu. Tergantung pada komitmen dan juga kapasitas dari gereja tersebut. Gitu. Tapi ini perlu kita pikirkan, kalau orang-orang terdekat di sekitar anak adalah pelaku kekerasan, gitu ya, di mana atau kemana anak-anak kira-kira bisa melapor? Nah, yang terakhir adalah ini, kita bisa memprediksi siapa pelaku kekerasan terhadap anak. Ada yang bisa? Setuju atau tidak? Kira-kira bisa nggak kita memprediksi?
Oh, tidak, mengatakan tidak ya. Oke. Ya, ini kalau misalnya di kegiatan pelatihan kita ada games-nya, ada exercise-nya ya Bapak Ibu. Biasanya saya akan tampilkan ini gitu. Siapa sih dari antara ini yang merupakan pelaku kekerasan gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena semua sudah menjawab tidak, berarti kita tidak perlu melakukan latihan lagi. Gitu ya. Karena semua sudah paham bahwa kita semua bisa menjadi pelaku kekerasan. Ini hanya sebagai bocoran. Ya. Ada yang pelaku kekerasan di gereja, ada di rumah, gitu ya. Termasuk salah satu ini Bruder Angelo kemarin juga sudah divonis. Tapi dan juga bahkan ada orang tua terdekat dari anak. Kalau yang ini, yang dua ini bukan pelaku kekerasan ya. Itu saya hanya memasukkan ini sebagai bagian dari pelatihan. Sampai sini sama, gitu ya. Bahwa kita nggak bisa memprediksi siapa pelaku kekerasan, gitu ya. Dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tadi Bu Martina sudah sempat menyampaikan itu. Oke. Nah, minggu lalu saya menyampaikan mengenai ini, perlindungan anak yang reaktif atau yang proaktif, gitu ya. Kalau yang reaktif itu berarti dia baru bekerja ketika ada masalah. Sementara kita bisa membuatnya proaktif kalau kita mendorong terjadi pelaporan, salah satunya partisipasi anak minggu lalu. Ini masih ada kaitannya, ya. Nah, yang namanya membangun sistem di dalamnya juga penting untuk ada pelibatan anak. Kenapa? Karena kita bicara tentang perlindungan anak. Kalau anaknya tidak dilibatkan, maka perlindungannya adalah perlindungan yang reaktif, gitu ya. Perlindungan yang hanya menunggu respon-respon, nunggu ketahuan. Kita akan lihat beberapa contoh kasus-kasus nantinya, gitu ya. Dan bagaimana kasus itu bisa berlangsung begitu lama sampai akhirnya sistem ini ibaratnya kita sedang melakukan pemetaan, melakukan prediksi apa yang bisa terjadi, apa yang berpotensi, termasuk di lingkungan gereja. Karena apa topik ini juga dimasuk di dalam bagian dari gereja ramah anak, karena gereja selain institusi gereja sendiri, gereja juga punya institusi-institusi lain ya, seperti sekolah misalnya, atau misalnya panti, atau pelayanan sosial lain gitu. Bala Keselamatan salah satu contoh yang baik di mana sudah punya panduan kebijakan perlindungan anak. Nanti juga akan kita bahas mengenai hal ini. Dan di dalamnya itu semua tumbuh dari pengalaman-pengalaman dan melihat apa potensi-potensi yang terjadi. Kira-kira seperti ramalan cuaca gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan ketika kita mau membangun sistem adalah kita melakukan pemetaan tentang risikonya dulu, gitu. Potensi-potensi apa sih, gitu. Kalau tadi di awal ada salah satu peserta yang mengatakan, saya nggak pernah tuh ketemu dengan kasus kekerasan di dalam gereja atau mengalami waktu anak-anak atau menyaksikan. Itu merupakan tanda berjalan sebagaimana seharusnya. Tetapi, kembali lagi, yang namanya potensi itu merupakan suatu hal yang tidak diharapkan, tapi mungkin terjadi. Untuk itu makanya perlu dilakukan pemetaan risiko. Jadi melihat apa sih yang nggak diharapin tapi bisa. Setelah kita melakukan pemetaan itu, baru kita bisa melakukan manajemen risiko. Ya, melihat apa saja yang bisa dan mengurangi kemungkinan. Saya garis bawahi mengurangi kemungkinan. Karena apa? Karena persoalannya tidak bisa dipastikan tidak terjadi. Gitu. Mungkin saat ini belum, tapi ke depannya tetap mungkin terjadi. Gitu. Itu yang namanya manajemen risiko. Kita mempersiapkan. Banyak hal yang memang kita tidak bisa pastikan gitu ya, dan zamannya sekarang berubah. Kalau dulu mungkin orang menjadi pelaku kekerasan seksual itu harus hadir secara langsung, sekarang melakukan kekerasan seksual bisa tidak hadir, bisa berada jauh, bisa menggunakan profil orang, bisa menggunakan orang lain. Gitu ya. Jadi kita melihat situasi-situasinya berubah, kita pun juga harus belajar, harus berubah, melihat potensi resiko-resiko yang mungkin. Nilai-nilai juga sudah banyak bergeser. Mungkin
kalau misalnya sekarang, saya tidak tahu bagaimana kira-kira pemahaman remaja tentang, mohon maaf, saya yakin di sini sudah dewasa semua, tentang perawan ataupun perjaka, bagaimana status itu, nilai-nilai itu bisa menjadi sebuah hal yang mungkin perlu didiskusikan lebih terbuka lagi, gitu ya. Itu salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, kita akan lakukan studi kasus terhadap kekerasan terhadap anak di lingkungan gereja. Kalau bicara di lingkungan gereja, ini artinya melibatkan orang-orang yang aktif di gereja, baik itu juga gereja secara fisik dan juga gereja sebagai sebuah organisasi, gitu. Karena waktu kita bicara gereja ramah anak, sebenarnya yang dilihat adalah gereja sebagai sebuah organisasi, gitu. Tapi ada juga yang memahami gereja sebagai sebuah rumah atau tempat ibadah, gitu ya, sebagai sebuah tempat. Saya mengambil berbagai contoh dari koran, dari berita-berita, gitu ya, berita-berita online. Mungkin ingat beberapa tahun lalu, seperti di awal pandemi, ada kasus pencabulan dilakukan pendeta di Surabaya yang sudah terjadi selama 6 tahun, gitu ya, selama 6 tahun. Dan kemudian sudah mulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Tadi sempat disinggung mengenai kejahatan di masa lalu, gitu ya, pelanggaran di masa lalu sudah berlangsung lama, namun kemudian setelah sekian lama terbongkar, gitu ya. Karena pada saat ini diungkap, kalau tidak salah si korban sudah berusia 20 sekian tahun, 26 tahun. Mari kita lihat, di mana lokasi pencabulan. Menurut berita di sini, dilakukan di ruang tamu dan kamar tidur. Saya mohon maaf apabila kasus ini sangat sensitif, tapi ini menjadi sebuah contoh, gitu ya, untuk menjadi bahan pembelajaran, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi lalu kemudian di sini juga yang perlu saya garis bawahi adalah kamar ruang tamu digunakan berada di dalam area gereja. Artinya lingkungan fisiknya di dalam area gereja. Gitu ya. Dan sementara ada beberapa lantai dan di situ dekat dengan tempat ibadah, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah contoh kasus, gitu. Nah, kira-kira apa sih sebabnya? Bagaimana sih ini bisa terjadi? Ada yang mau memberikan tanggapan nggak? Mau open mic? Bagaimana ini bisa terjadi? Oke. Ada atau boleh ketik di kolom chat. Apa dampak dari permasalahan ini? Seandainya hal ini terjadi di gereja kita, Bapak Ibu, apa yang bisa terjadi dari permasalahan ini? Oke, ada yang konsep? Oke. Karena ada kesempatan. Oke. Ibu Winda boleh open mic nggak? Kalau tidak keberatan. Ya. Ya, malam Bu Winda. Ibu, Selamat benar ya? malam. Ya, betul. Oke, betul. Karena tidak buka video, jadi saya tidak tahu nih. Oke, Bu, Ya, boleh betul. cerita nggak? Ibu mengatakan ada kesempatan. Bagaimana kesempatan itu bisa tercipta, Bu? Kalau saya melihat selama ini yang ada di televisi maupun hal-hal yang sudah kita sering lihat ya, mungkin nggak di televisi aja atau mungkin di medsos, kalau itu semuanya karena ada kesempatan. Ketika ada kesempatan dan memang si anak itu tidak mengerti terkait maaf tanda kutip pencabulan itu, jadi mereka ikut saja karena mungkin orang tersebut notabene orangnya adalah memang apa ya, mungkin gurunya atau mungkin yang menjadi panutan buat dia. Jadi dia pasti berpikir, oh aku nggak akan diapa-apain, seperti itu. Itu menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Winda. Ya, betul. Sama-sama. Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah bisa jadi anak tidak paham apa yang dialami olehnya, gitu ya. Itu makanya kalau kita bisa melihat, oh penyebabnya tidak paham, maka apa ya, program apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Kira-kira programnya adalah program pendidikan tentunya, dilakukan edukasi.
gitu ya. Lalu kemudian ada kesempatan. Bagaimana kesempatannya bisa ada, gitu ya? Di situ ada si pendeta atau dalam hal ini dalam kasus kita pendeta. Dalam hal yang lain itu adalah tokoh orang-orang yang berpengaruh buat si anak, gitu ya. Ada relasi kuasa di situ. Nah, yang juga perlu diingat adalah dampaknya kira-kira apakah hanya dampak kepada anak? Dampaknya sebenarnya lebih. Karena di situ juga cukup sensitif, gitu ya, menyangkut lembaganya, menyangkut organisasi, gitu. Juga mungkin bisa mempengaruhi para pelayan atau pekerja yang ada di situ, gitu ya. Apabila pelakunya adalah pimpinan dari lembaga yang bersangkutan, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dampaknya sebenarnya bisa sangat besar, gitu ya. Nah, lalu contoh kasus yang kedua, nanti kita akan bahas juga. Ini merupakan seorang pendeta yang sekaligus kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Medan, gitu ya. Dan korbannya adalah 7 orang siswi, gitu. Ini juga terungkap di tahun 2020, jadi masih baru, masih pada saat pandemi, gitu ya. Pandemi tidak menghentikan terjadi kekerasan. Nah, modusnya memanggil korban datang ke ruangannya. Di ruangannya diduga dilecehkan secara seksual. Hanya berdua di dalam ruangan sekitar 20 menit. Hanya 20 menit Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian dipanggil 25 menit gitu. Dan ini juga contoh yang menarik dengan tadi Bu Marlina sempat menyinggung mengenai bentuk kekerasan spiritual. Enggak nonton video porn cuman lalu diberikan firman Tuhan. Gitu ya. Firman Tuhan pun dipakai di sini dalam berita, dalam informasi di dalam berita ini. Dan itu merupakan bentuk kontrol, bagaimana bentuk manipulasi mungkin dilakukan dengan menggunakan jubah tanda kutip keagamaan gitu ya, atau keagamaan. Jadi hal inilah yang tadi disebutkan Bu Marga sebagai contoh bentuk kekerasan spiritual, gitu. Menggunakan jabatan atau pengaruhnya secara spiritual atau tulisan-tulisan tertentu di dalam keagamaan untuk memiliki pengaruh atau kuasa terhadap orang lain, gitu ya. Nah, kembali lagi akan ada pertanyaan yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa dampak dari permasalahannya, gitu ya? Bagaimana permasalahan bisa terjadi dan apa dampaknya? Dampaknya tentu sama juga besar. Kalau dari sini dia pendeta sekaligus kepala sekolah, maka sekolahnya pun terkena dampaknya, gitu ya. Dan saya mau menggarisbawahi bahwa tadi persoalannya adalah dipanggil berdua saja di dalam sebuah ruangan. Artinya tidak ada orang yang bisa mengobservasi, yang bisa melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan, gitu ya. Walaupun yang memanggil adalah seorang yang tokoh atau yang punya jabatan atau yang punya persepsi umumnya adalah orang yang baik gitu. Oke. Jadi saya agak cepat nih. Lalu ini juga tadi saya sempat ada dalam contoh ya gitu. Dilakoni selama 20 tahun gitu. Bisa nggak kita pikirkan bahwa hal ini terjadi selama 20 tahun gitu ya, dilakukan. Kemudian juga tadi sempat Bu Marla memberikan contoh kasus di mana pemimpin yang sudah pensiun bahkan gitu, tapi tetap bisa melakukan. Jadi apabila itu kejadian di masa lalu pun masih tetap bisa dilaporkan, masih tetap bisa diproses. Ini kasusnya Bruder Angelo gitu ya. Sudah ada sebenarnya sebutan di dalamnya adalah kelelawar malam gitu. Jadi anak panti asuhan menjuluki kelelawar malam gitu. Ketika ada sebutan-sebutan oleh seorang anak, ini juga sebenarnya menjadi sebuah hal yang perlu ditanyakan. Kenapa muncul sebutan itu ya? Gitu. Bagaimana itu bisa disebutkan ya? Gitu. Ada hal-hal lain nggak? Gitu. Karenanya anak panti yang sudah dewasa seringkali berjaga-jaga di kamar. Gitu. Anak panti yang sudah dewasa pun gitu, yang dulunya anak gitu ya, sudah menjadi dewasa tetap waspada gitu, karena mungkin dia sudah merasa dirinya lemah. Nah, ini juga hal yang bisa menjadi sebuah contoh di mana kita bisa mempertanyakan lagi apa penyebab ini terjadi. Nah,
Berbicara tentang membangun sistem, ini yang mau saya share. Mulai masuk ke intinya. Kenapa di dalam gereja ramah anak ada salah satu indikator yang penting, yaitu kebijakan perlindungan anak, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kebijakan perlindungan anak itu adalah sebuah sistem tertulis yang dimiliki lembaga untuk melindungi anak dan juga lembaga dan juga orang-orang di dalamnya dari segala bentuk kekerasan gitu. Kenapa kalau kita bilang perlindungan anak itu artinya semua terlindungi? Karena anak itu adalah komponen paling kecilnya, bagian yang paling lemah. Tadi sudah Bu Martina sempat berikan, gitu ya. Kenapa anak-anak itu punya kerentanan? Nah, yang namanya kebijakan perlindungan anak itu perlu dimiliki karena apa? Kita nggak bisa diskusi, kita langsung saja lanjutkan ya. Karena dengan kita punya kebijakan, kita tahu semua orang itu punya potensi melakukan kekerasan. Kalau kita punya kebijakan, maka kita menganggap semua orang sama, semua orang equal, gitu ya. Salah satu hal tadi yang sudah disebutkan dari beberapa contoh, pelaku kekerasan adalah orang-orang yang punya kuasa lebih daripada si anak, gitu. Ketika tidak ada kebijakan itu, maka tidak ada suatu hal yang membuat kita semua punya posisi setara, ya. Secara hierarkis pasti ada dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kita nggak bisa prediksi siapa orangnya, waktunya, situasi apa, spontankah, direncanakankah, gitu ya. Yang ketiga, ada pengalaman yang beda-beda, gitu. Mungkin di sini kita ada dari satu daerah, ada dari daerah lain, ada dari Jawa, luar Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan seterusnya, gitu. Yang punya pengalaman, punya cara pandang beda, gitu ya. Saya pernah punya pengalaman sebagai contoh, misalnya panggilan cewek, gitu. Panggilan itu, waktu saya pergi ke Manado, ke Sulawesi Utara, ternyata panggilan cewek itu bukan panggilan yang melecehkan. Gitu. Itu panggilan yang umum aja. Cewek, sini dulu, gitu. Itu hal yang biasa saja. Tapi kalau misalnya ada yang berkata seperti itu di Jakarta, mungkin sudah bertanya apa maksudnya, gitu. Jadi ada perbedaan pandangan, perbedaan budaya, dan ini yang perlu disepakati bersama. Dan kemudian kita sebagai sebuah lembaga itu ada pergantian-pergantian personil. Sekali lagi, bisa saja selama kita ada tidak terjadi, tapi di masa mendatang mungkin saja terjadi. Ya, dan ini manfaatnya akan melindungi kita semua, gitu, termasuk reputasi lembaga, gitu ya. Nah, ada beberapa komponen, ada 6 aspek di dalamnya, mulai dari perekrutan, pengembangan kapasitas, kode etik, prosedur, akses, dan mekanisme pelaporan. Ini sebagai sebuah organisasi, tapi nanti ada pelatihan khusus tentang hal ini. Oke. Nah, saya mau berikan satu contoh yang praktis, salah satunya adalah kode etik, gitu ya. Yaitu panduan perilaku untuk mencegah dampak yang nyata dan yang berpotensi. Jadi ada hal yang jelas-jelas melanggar, ada hal-hal yang tidak melanggar secara hukum, tapi bisa membuka celah. Gitu. Itu yang tadi dibilang ada kesempatan. Nah, jadi dengan kita melakukan panduan perilaku ini, maka yang namanya kita sudah bisa menekannya. Kita lihat contoh. Yang boleh dilakukan itu adalah perilaku yang positif, gitu. Perilaku yang memang didorong untuk melindungi anak. Misalnya pada eye level, misalnya itu. Untuk berbicara dengan anak itu dengan sama yang kecil, nah, itu contoh misalnya ya, kalau misalnya mau dituliskan bisa. Atau yang lainnya, apabila menemukan ada yang melakukan bullying kepada anak, segera menghentikan yang tidak bisa diterima, gitu ya, tidak bisa diterima karena itu memang itu melanggar, dan tidak bisa diterima karena itu mungkin berdampak buruk, tapi nggak ilegal, nggak melanggar secara hukum. Contohnya apa? Misal merokok
Jadi kalau kita meminimalkan resikonya, maka kita akan meminimalkan dampak yang lainnya itu tadi, gitu ya. Situasi privat misalnya seperti tadi, di mana kejadiannya? Di ruangannya kepala sekolah, di ruangannya pemimpin gereja, gitu ya. Kalau situasinya privat tidak terobservasi, maka itu menimbulkan peluang. Gitu. Kalau sekarang peluangnya di mana? Peluang secara digital, gitu. Chatting, kirim foto, itu bisa saja terjadi. Boleh nggak sih ada chatting antara pembina, pendamping dengan si anak gitu ya, dan seterusnya. Jadi kode etik ini adalah salah satu hal yang perlu dimasukkan ada di dalam bagian dari kebijakan perlindungan anak dan sebagai bentuk panduan secara praktis untuk mencegah, untuk membangun sebuah sistem. Oke, jadi saya menyampaikan sebagai bagian penutup adalah sebuah sistem yang dibangun harus punya bentuk konkret. Kalau nggak ada bentuk konkretnya yang bisa disentuh, bisa dicetak, itu bukanlah sebuah sistem. Gitu. Komitmen yang tertulis itu adalah awal yang paling sederhana. Kalau yang sederhana ini tidak dibuat, tidak dibakukan, tidak dirumuskan, maka konsistensi dari sistem itu perlu dipertanyakan. Ya, mungkin itu Pak Himawan. Itu setelah ini kita bisa berdiskusi dan juga ada sharing mungkin dari Pak Raja dan juga Bu Martina yang juga sudah mempraktikkan. Terima kasih Kak Sotar untuk apa yang dipaparkan. Membangun sistem itu mesti ada yang dituliskan secara konkret. Menarik nih. Nah, itu sesuatu yang mesti kita pikirkan secara konkret dalam pelayanan kita. Dilanjutkan oleh Pak Raja. Monggo Pak, dipersilakan Pak. Oke, shalom semuanya. Pak. Oke, gimana nih yang lagi off kamera nih? Masih semangat ya? Masih semangat, walaupun nggak dijawab. Diketik aja di kolom chat. Aduh. Oke, salam kenal buat semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dari Bina Warga GKI yang tergabung di Bina Warga, dan hari ini kita bersama di Bina Warga Learning Center. Saya dipercayakan untuk sharing sebenarnya. Tidak ada materi yang harus saya share, jadi jangan dikejar. Ada share pengalaman. Semoga ini akan mendorong kita semua, khususnya di lingkungan GKI, di Bina Warga, untuk bisa memiliki perspektif yang sama, satu, kemudian kita bisa bersama-sama membangun sebuah sistem yang tadi sudah diajarkan oleh para pembicara sebelumnya, oleh Pak Sotar, dan mungkin pembelajaran beberapa minggu terakhir yang sudah disampaikan. Saya berharap ini bisa membuka satu cara untuk melakukan resiliensi di tengah-tengah krisis yang terjadi di lingkungan keluarga. Memang butuh sebuah langkah yang praktis dan konkret sebenarnya ketika semua yang sudah disampaikan oleh para pembicara ini. Paling tidak begini, pasti ada pertanyaan, habis ini mau ngapain? Habis ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Harus mendengarkan ini semua, kemudian Bina Warga bisa apa nanti? Next to do-nya apa? Apakah hanya menunggu korban berjatuhan? Nggak mungkin dong, kan begitu. Krisis pasti akan selalu ada Bapak Ibu. Krisis pasti akan selalu ada. Itulah kita hidup sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, krisis itu akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai kita yang percaya terhadap firman Tuhan, Alkitab, kita harus tahan uji. Dan kenapa sih sebenarnya kita harus melakukan penguatan di dalam keluarga? Kenapa kita harus melakukan pencegahan kekerasan? Destruksi identitas terhadap generasi di masa ini, bahkan di keluarga, sebenarnya itu sedang membuat kita ingin melihat bahwa rencana Bapa di sorga itu kekal. Ya, kita harus paham nih, rencana Bapa di sorga itu kekal. Rencana Bapak itu pelaksananya siapa? Kita dong. Di muka bumi ini kita pelaksana rencana Bapak. Tetapi kita sebagai pelaksana ini tidak kekal. Ada yang kekal? Enggak ada yang kekal dong. Kita tidak kekal. Oleh karena itu, karena kita tidak kekal, kita harus tahu rencana Bapak itu abadi, kekal. Dan itu harus terus berlangsung. Sustainable-nya harus berjalan. Harus terus
terjadi, harus terus disuarakan, harus terus dikatakan berulang-ulang seperti yang disampaikan di dalam ulangan. Nah, karena kita tahu kita bukan pelaksana Bapa di sorga di muka bumi ini yang tidak kekal, maka kita harus memperkuat unit keluarga kita sebagai penerus rencana Bapa itu sampai di masa-masa yang akan datang. Nah, karena kita melihat gereja hari ini, Bapak Ibu, harus hadir di tengah-tengah krisis tersebut. Bukan soal doa, iman, dan harapan. Tetapi gereja harus berdiri seperti yang sudah dilakukan oleh Bina Warga hari ini. Ini adalah satu bentuk advokasi penting yang dilakukan gereja. Kehadiran untuk mencegah, Pak Sotar tadi, pencegahan di awal bukan di akhir. Nah, saya ingin membagikan bahwa ketika nanti semua proses ini selesai, Bapak Ibu, kita berharap Bina Warga membentuk sebuah unit yang bisa melakukan envisioning yang terus-menerus tidak berhenti tentang penyadaran terhadap perlindungan keluarga, anak dan remaja. Bukan hanya soal anak saja, tapi keluarga adalah bagian terpenting di dalam perlindungan. Nah, bagaimana caranya kembali kepada Bina Warga sendiri. Apakah Bina Warga sendiri nanti akan melakukannya? Silakan. Saya akan share sendiri pengalaman kami di tempat kami. Saya coba share. Ini bisa dibuka di website di mekargbi.org. Kami melakukan ini. Kami membentuk namanya Melindungi Keluarga Anak dan Remaja. Kami membentuk sebuah satgas, satuan tugas yang sehari-hari menampung semua bentuk krisis apapun, baik krisis kekerasan verbal, krisis misalnya yang non kekerasan, krisis yang terjadi di dalam keluarga, perceraian dan segala macam, itu kita akan tampung dan kita layani krisis terhadap pelecehan psikis, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kemudian keinginan bunuh diri, semua kita layani dengan maksimal, pengabaian, penelantaran anak dan kekerasan lainnya. Tujuan kita adalah kita ingin memastikan bahwa mereka terlindungi. Nah, di dalam Mekar ini kita ada tiga layanan atau tiga layanan konkret yang kita lakukan adalah mendengar, melindungi, dan menghubungkan. Nah, prinsip kita di dalam mendengar ini kita mengadopsi prinsip PFA, Psikologi First Aid. Nah, kita pastikan bahwa korban-korban itu benar-benar menyampaikan dulu persoalan mereka seperti apa. Karena ketika semua persoalan mereka sudah dikeluarkan, sudah dicurahkan, pasti mereka akan setidak-tidaknya kecemasan, ketakutan, atau rasa gundah gulana itu akan berkurang. Lalu kita lihat di dalam proses mereka sedang mengalami krisis tersebut, kita bangun resiliensinya dengan cara melindungi. Kita lihat prioritas perlindungannya seperti apa. Apakah dia harus mendapatkan tempat perlindungan, rumah atau rumah singgah, atau mungkin kita bawa ke rumah sakit. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara detail. Kemudian baru kita lihat kebutuhan dasarnya dalam krisis ini apa? Apakah dia harus mendapatkan perlakuan perlindungan hukum? Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah menghubungkan kepada unit-unit tertentu yang memang terkait terhadap perlindungan hukum. Misalnya harus dilaporkan ke polisi kah, atau harus ada perlindungan dari TP2, TP2A, atau misalnya dari Satgas PPA, atau mungkin dari Komnas, gitu. Itu yang harus kita lihat secara utuh, bahwa perlindungan terhadap keluarga ini akan bisa berjalan berkesinambungan. Nah, lalu apalagi sebenarnya di dalam penguatan keluarga ini supaya gereja juga hadir dan benar-benar hadir di dalam perlindungan keluarga, anak dan remaja ini. Nah, kita lakukan penyadaran setiap waktu. Nah, kita melakukan yang namanya Ayam Mekar ya, Ayam Mekar. Jadi Ayam Mekar itu kita akan selalu melakukan penyadaran khusus seperti menyiapkan sebuah insight kepada warga untuk bisa memahami bahwa
Yang namanya kekerasan itu tidak boleh, yang namanya penelantaran itu tidak boleh, yang namanya pengabaian itu tidak boleh. Kemudian pelecehan seksual itu cara menanganinya seperti apa? Lalu bina raport seperti apa? Misalnya PFA seperti apa? Kami melatih semua warga gereja kami tanpa terkecuali setiap 1 bulan sekali mereka hadir dan mendengarkan bagaimana mereka bisa melakukan sendiri deteksi dini terhadap potensi kekerasan dan melakukan pencegahan secara langsung. Belum lagi kalau kita lihat anak-anak yang berada di masa kedukaan, bagaimana kita bisa melayani mereka? Di masa pandemi 2 tahun, saya percaya banyak anak-anak yang mengalami kedukaan akibat ditinggalkan orang tua. Apakah kita menyadari bahwa mereka butuh pelayanan dari kita? Apakah kita menyadari bahwa mereka butuh perhatian yang lebih dan khusus dari kita? Nah, kami juga sedang membangun itu dengan nama Grief and Loss Pastoral. Kita layani anak-anak yang sudah ditinggalkan orang tua karena pandemi COVID-19. Dan kami percaya mereka adalah anak-anak yang harus kita dukung. Kebutuhan dasar mereka adalah perhatian. Oleh karena itu kita hadir di situ untuk memberikan perhatian yang lebih. Bukan soal memberikan sesuatu dalam bentuk barang, tetapi perhatian dalam bentuk komunikasi, bercerita, mendengarkan keluhan mereka, memastikan kekecewaan dan kecemasan yang mungkin sedang mereka alami di masa-masa yang akan datang. Kecemasan itu kan akan ada. Siapa yang memperhatikan saya? Kecemasan akan masa depan mereka. Siapa yang memastikan masa depan mereka? Nah, ini yang sedang kita bangun hari ini, dan saya percaya dan saya rindu Bina Warga juga bisa melakukan ini, dan GKI memiliki unit khusus ini yang nanti akan membangun warga gereja GKI baik dimanapun berada nanti, dan itu akan sangat berpotensi memberikan penguatan keluarga dan memberikan dukungan terhadap pencegahan kekerasan dan pencegahan terhadap potensi kekerasan. Mitigasi resiko kekerasan itu penting, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya coba bagikan. Kemudian, kalau bicara soal resiko kekerasan yang terjadi dan itu sudah terjadi, bagaimana sebenarnya penanganannya? Sebenarnya sederhana. Kalau bicara kekerasan di dalam keluarga, itu disebut domestic violence. Ya, domestic violence di dalam hukum itu prinsipnya adalah delik aduan. Delik aduan, karena kebetulan saya juga advokat, ya. Delik aduan. Jadi kalau ada yang mengadu, baru proses hukum itu berjalan, dan itu disebut pengaduan. Tetapi bagaimana kalau ternyata anggota keluarga tidak mengadu? Maka kita yang melihat, lakukan bagian kita untuk respon cepat dulu. Itu yang saya bilang dulu. Saya selalu menggaungkan atau mempromosikan 3M saat ini. Mendengar, melindungi, dan menghubungkan. Sesegera mungkin kita melakukan itu agar mereka yang sedang di dalam krisis tersebut, yang sedang dalam kerentanan akibat mungkin mendapatkan perlakuan kasar, pemukulan, penganiayaan, mungkin harus menunggu masa pemulihan. Trauma itu nggak mudah diperbaiki dan nggak mudah dipulihkan. Kita harus benar-benar melihat bahwa pemulihan terhadap korban yang sedang mengalami krisis itu harus sesegera mungkin kita tangani dan kita layani. Oleh karena itu, dukungan saya secara pribadi kepada kita melalui JPAB, Bina Warga memiliki sebuah unit yang harus disiapkan khusus untuk benar-benar memiliki unit yang mampu mendeteksi secara dini apakah warga gerejanya bisa melakukan pencegahan. Atau ketika warga gerejanya di dalam keluarga mengalami krisis, belum dulu sampai ke pihak ketiga di luar kepada penegak hukum. Kita dari gereja sudah memiliki antisipasi sistemnya, gitu loh. Kita sudah memiliki flow penanganan yang baik, sehingga apabila nanti ketika upaya-upaya tadi sudah tidak bisa dilakukan, ketika pendekatan, upaya mediasi, pemulihan, pasca trauma tadi semuanya sudah dilakukan tapi tidak ada jalan keluar, baru gunakan azas di dalam hukum yang disebut ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Hukum adalah upaya terakhir. Dan pakailah azas premium remedium. Hukum menjadi alat utama untuk menegakkan persoalan, masalah. Jadi kita benar-benar mencerminkan kasih itu di dalam proses penanganan ini. Sehingga kehadiran gereja ramah anak,
kehadiran gereja dalam keluarga itu cukup tinggi. Itu. Jangan sampai kita salah melihat perspektif ini. Banyak orang selalu mengandalkan hukum di dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi benar, kalau sudah penganiayaan, sudah terjadi krisis yang berlebihan mengakibatkan luka berat, meninggal, ya memang hukum harus berdiri tegak di dalam peristiwa itu. Tapi semaksimalnya ketika peristiwa itu belum mencerminkan atau menunjukkan krisis yang besar atau yang krisis yang berlebihan, ayo kita sama-sama lakukan mitigasi, gitu. Bentuk sebuah unit yang bisa dipakai dan menjadi berkat buat warga gereja warga GKI, dan itu akan mendorong warga GKI memiliki kesadaran terhadap perlindungan di dalam keluarga, perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap gereja. Itu dari saya mungkin yang secara singkat bisa saya bagikan kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan bisa nanti gimana sih membentuk program tersebut yang sudah kami bangun, kita bisa bantu. Kami juga siapkan namanya MDP, jadi kayak development program. Kita satgasnya itu banyak di berbagai tempat. Kita lakukan training for trainer juga, dan itu benar-benar tidak ada biaya untuk membangun sistem ini, malah kita merogoh kocek pribadi kita. Karena kita tahu, kalau generasi ini nggak kita lindungi, apa lagi? Siapa sih yang mau melindungi kalau bukan kita? Kalau kita tahu bahwa generasi masa depan ini adalah generasi penerus, mereka yang meneruskan cita-cita Bapa di sorga, yang harus membuat semua manusia serupa seperti Kristus, ya kita harus memastikan itu. Demikian dari saya, Pak. Pak Raja Reva, terima kasih banyak. Pengalamannya konkret sekali yang kita dengarkan, Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak. Dari 3 yang sudah disampaikan, rasanya ada semacam benang merah yang mungkin saya akan sharing ya. 1, bahwa kekerasan pada anak itu adalah hal yang sangat nyata terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan gereja, bahkan bisa dilakukan oleh para rohaniawan. Oleh sebab itu, Kak Sotar memberikan pandangan bahwa ayo dong kita bikin sistem, dan sistemnya jangan hanya sekedar ya omong-omong aja, tapi sistem itu harus sistem yang tertulis gitu, sesuatu yang ada konkret. Kenapa? Karena orang berganti orang, pelayan berganti pelayan. Kalau Pak Raja mengatakan kan ini dikerjakan sama orang-orang yang tidak kenal gitu. Jadi mereka berganti-ganti, mereka bisa punya pemahaman yang beda-beda gitu. Pak Raja juga memberikan satu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu teman-teman, bahwa ternyata sistem tidak hanya sistem saja yang diperlukan, tapi hal-hal pelayanan konkret itu mesti dilakukan. Hotline yang menolong mereka punya banyak masalah itu sesuatu yang konkret yang perlu dilakukan. Dan satu kata yang menarik yang disampaikan oleh Pak Raja adalah membuat unit-unit pencegahan dini supaya kekerasan itu tidak terjadi, semoga tidak terjadi dalam kehidupan manusia dan kehidupan di gereja. Jadi unit-unit ini penting supaya menjadi sesuatu yang menjadi penghambat terjadinya kekerasan itu. Itu hal-hal yang saya sarankan Ibu Bapak teman-teman pelayan anak. Tapi jika Bapak Ibu teman-teman kakak-kakak punya pertanyaan yang lain, punya pergumulan yang lain, punya harapan yang lain ingin disampaikan, monggo disampaikan dalam pertanyaan yang singkat, padat, jelas dan konkret apa yang ingin ditanyakan, entah kepada Kak Sotar, entah kepada Kak Marlina, atau kepada Pak Raja Reva. Monggo teman-teman, angkat tangan gitu, resen, kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada teman-teman, kakak-kakak yang ingin memberi respon atau memberikan tanggapan atau ingin melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah disampaikan tadi? Rasanya materi ini cukup menjadi semakin konkret ya, apa yang mesti kita lakukan dalam membangun gereja ramah anak. Konsepnya cukup banyak, konsepnya cukup jelas, dan malam ini menjadi semakin tajam sekali. Bina warga, Kak Hendra, monggo Kak Hendra.
Terima kasih Silakan. Pak Imawan, terima kasih Mayor Marlina, Pendeta Raja Repa juga untuk Bang Sotar. Saya mau tanya soal ini ya. Dalam pembangunan sistem untuk pencegahan ini kan ada hal-hal yang tadi Bang Raja mengatakan soal bagaimana membangun langkah dini ya, langkah dini pencegahan ini sebelum nanti beranjak ke hal-hal bahkan masuk di ranah-ranah hukum begitu. Nah, adakah sebuah alat deteksi awal begitu ya yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi bahwa ya ini rentan dengan kekerasan komunitas di mana kita berada ini. Apalagi kalau saat ini kita bicara soal gereja plus juga lembaga-lembaga yang gereja miliki ya. Dalam pengalaman rekan-rekan, adakah alat deteksi awal begitu ya yang digunakan begitu? Entah bentuknya apa, saya juga nggak begitu membayangkan bagaimana. Itu aja Pak Imawan. Pak Sotar dulu atau Terima saya? kasih. Monggo, siapa yang berkenan menjawab? Kalau unit pencegahan dini mungkin Pak Raja lebih punya kompetensi. Nanti saya akan share dari praktek kita. Cuma nanti ini kan rumah besarnya Gereja Rahma Anak. Jadi saya juga nggak bisa keluar dari konteks Gereja Rahma Anak dulu. Jadi Pak Sotar dulu sampein, nanti saya akan lebih kepada praktikal karena jadi Mekar GBI itu lahir dari pembelajaran dari 2017 sampai 2019 di JPAB, yaitu saya sendiri. Karena saya ditunjuk oleh GBI sebagai Ketua Satgas Mekar GBI Indonesia. Dan juga sebagai Kepala Bidang Pencegahan Krisis di dalam Keluarga, Anak dan Remaja di GBI seluruh Indonesia. Saya lebih kepada praktikal hasil dari pembelajaran selama ini bersama-sama JPAB dengan Gereja Ramah Anak dan Gerakan Ramah Anak. Tapi alangkah baiknya Pak Sotar dulu, biar nanti saya akan tutup. Oh, iya. Monggo Kak Sotar, silakan mengawalinya. Kalau Ya, Ibu ya. Marlina mau memberi jawaban juga boleh, dipersilakan. Ya, ya. Monggo. Nah, nanti juga ditambahkan. Ya, kalau dari sisi konsepnya mengenai hal ini, hal yang juga perlu dilakukan itu makanya konsultasi anak ya, gitu. Karena persoalan-persoalan sama anak, resiko sama anak, ya anak-anak yang tahu. Gitu. Saya bersyukur kalau tadi semua mengatakan atau mungkin banyak yang punya pengalaman, termasuk saya juga nggak mengalami terjadi sebuah kekerasan di lingkungan gereja gitu, atau sewaktu saya masih anak-anak berusia anak dan berada di gereja gitu ya, itu tidak terjadi gitu. Tetapi hal yang juga penting dilakukan masih terkait dengan materi kita di minggu lalu, bagaimana kita melakukan partisipasi dengan anak-anak gitu ya, membahas hal-hal apa yang menjadi trending di anak-anak tapi mungkin saja tidak disadari sebagai sebuah resiko gitu ya, karena ada yang sebenarnya satu lagi jenis kekerasan yang terselubung gitu. Contohnya, saya kasih contoh mungkin kalau pengalaman di tempat saya, misal di KDM, ketika berkunjung mungkin ada pihak-pihak yang belum begitu aware bahwa penempatan ingin mengajak anak-anak untuk bersyukur dengan cara mengunjungi sebuah panti sosial gitu misalnya ya. Bukan itu tidak baik, tapi di sisi lain sepertinya konsep bersyukur ketika melihat ada yang lain yang lebih berkekurangan, sepertinya sebuah nilai yang perlu dievaluasi menurut saya, gitu ya. Jadi hal seperti ini mungkin menjadi sebuah cara pandang yang perlu kita sadari bersama, bahwa ketika kita melindungi anak itu juga tentang nilai-nilai apa yang mau kita kembangkan, mau kita tanamkan, gitu. Deteksi dininya ya itu tadi ya, lewat partisipasi si anak, lewat pelibatan anak. Mungkin mereka bisa mengatakan trending atau pengalaman-pengalaman konkret yang mereka alami. Gitu. Minggu lalu menarik ketika bicara partisipasi, ada yang menanyakan
membicarakan mengenai tempat kumpul aja itu jadi salah satu hal kan ya yang menjadi tantangan. Ya mungkin itu dari saya, Bung Marlina atau Pak Raja. Baik, Ibu Marlina, Kak Marlina disampaikan sebelum Pak Raja. Cukup. Cukup, baik. Ya. Kak Raja, monggo dipersilakan. Baik, oke. Saya langsung ke praktikalnya ya. Kalau kami, jadi kami menyiapkan sebuah sistem deteksi dini melalui program jadi kita buat namanya Mekar Insight. Kemudian kalau ini kita bagi level ya, kami bagi level. Ada level pejabat gereja, pendeta, PDM dan PDP. Itu kami bisa survei krisis dan kekerasan di tengah keluarga hamba-hamba Tuhan. Dan memang terbukti sebelum Mekar ini dibangun, kekerasan di dalam keluarga hamba-hamba Tuhan itu tinggi sekali. Kaget nggak? Kaget dong, kita kaget. Itu. Ternyata kekerasan di tengah keluarga non hamba Tuhan rendah. What's wrong with that? Gitu. Ada apa dengan itu? Ternyata ada persoalan dasar soal pemahaman terhadap kekerasan itu yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pembelajaran soal kekerasan di JPAB itu kami bagikan, kita adopsi bahwa paradigma terhadap kekerasan itu harus dirubah. Pembiaran kekerasan, membentak istri, penundukan, soal membawa firman Tuhan, seperti kata Pak Sota tadi, menyelipkan firman Tuhan, seolah-olah itu jadi pembenaran, itu harus kita perbaiki. Itu siapkan namanya Mekar Insight. Jadi kami itu setiap bulan itu ada Mekar Insight, kita undang pembicara, kita kulitin semua soal apa yang boleh, apa yang nggak boleh di dalam keluarga, apa yang harus dia penuhi di dalam keluarga. Sebagai seorang hamba Tuhan seperti apa, sebagai dia seorang warga gereja seperti apa. Lalu kita siapkan buku pendampingan bencana atau krisis. Pendampingan awal dalam bencana atau krisis. Nah di situ kita masukkanlah metode 3M, mendengar, melindungi, dan menghubungkan. Jadi kalau bicara konkretnya, kami mulai dulu dari survei dulu, menemukan dulu yang mana lebih banyak kekerasannya, di tengah keluarga hamba Tuhan atau di warga gereja. Gitu. Tapi ternyata alat deteksi, alat ukur itu membuktikan bahwa ternyata kekerasan lebih banyak di keluarga hamba Tuhan. Atau maaf kata, istri saya itu anak dari salah satu ketua majelis GKI Tanjung Rejo, GKI Setiabudi Medan, gitu. Dan sudah dipanggil Tuhan bulan Desember yang lalu. Istri saya keluarga besar di GKI dan saya pernah menguji dan melihat keluarga besar. Jadi gini, perlu kita harus membuka diri kita terhadap kesadaran di dalam keluarga sebenarnya lebih sering terjadi kekerasan, apalagi yang mengaku hamba Tuhan. Gitu. Mulai dulu perbaikan dari internal kita, baru kita masuk ke warga gereja. Nah itu yang kami lakukan di GBI, jadi hampir 2-3 tahun kalau tidak salah kita melakukan perbaikan besar-besaran. Kita benar-benar awareness seperti yang kata Bu Haryati. Nggak usah malu soal, nggak usah takut dengan penolakan, nggak usah malu dengan apa nanti hamba Tuhan yang lain ngomong apa tentang kenapa sih bicara kekerasan, kenapa begini. Lakukan aja apa yang kita bisa lakukan, karena itu akan mengurangi, memitigasi semua risiko-risiko kekerasan tadi. Dan akhirnya terpetakan daerah-daerah mana yang tinggi kekerasannya nanti. Keluarga hamba Tuhan di daerah mana yang sebenarnya paling banyak kekerasannya. Seperti itu, Pak. Itu memang ini harus ada tindakan konkret. Kalau hanya bicara soal di depan mimbar saja kita menyatakan nggak boleh begini, susah. Dan kami mendobrak sistem itu. Yang maaf kata ya terserah mau ada penolakan nggak penolakan ya kita maju. Kita sadarkan semua warga kita, warga jemaat GBI bahwa kekerasan emang nggak boleh gitu. Gitu. Baik, Pak Raja Arifah, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Masih adakah yang ingin memberikan tanggapan kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu? Ini menarik sekali loh. Pak Imawan, kita saya dengar Pak Beni. Ini ya. Oh, monggo Pak Beni. Monggo Pak Beni, silakan Pak Beni. Sharing dikit aja dari tadi yang Pak
Pak Hendra tanyakan gitu ya, tentang bagaimana mendeteksi. Sebenarnya kalau lagi pelatihan ada satu alat bantu juga sih Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak gitu ya. Jadi misalnya gini, kita melihat tadi kan Mas Otar bicara tentang bagaimana mengurangi resiko gitu. Jadi resiko itu memang kita tidak bisa hilangkan sih, gitu ya. Bukan pasti, maksudnya selalu ada resiko. Tetapi bagaimana mengurangi resiko? Salah satunya dengan menggunakan dengan melihat 3 hal gitu ya. Soal tempat, waktu, dan dengan siapa gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks gereja saat kita melakukan konseling ya Kak Hendra ya, atau ada jemaat atau ada anak remaja yang punya masalah lalu minta ngomong sama kita nih gitu ya. Nah, paling nggak 3 hal itu yang perlu kita perhatikan gitu. Misalnya dengan siapa? Kalau saya mengkonseling remaja putri gitu ya, itu kapan resikonya menjadi tinggi, kapan resikonya menjadi rendah gitu ya. Menjadi tinggi kalau saya melakukan konseling hanya berdua di ruang tertutup gitu ya. Nah, ini resikonya menjadi tinggi. Tapi saya bisa mengurangi resiko itu dengan cara ya saya mungkin menghadirkan kakak pembina yang lain yang perempuan gitu ya. Jadi kami bertiga gitu ya. Atau kalau toh kami harus berdua, bagaimana kami mengkonseling di ruang yang bisa diobservasi gitu ya oleh orang lain gitu, bukan orang lain mendengar gitu, tetapi misalnya di ruang kaca gitu ya, sehingga memang kalau bisa menghindari ruang-ruang tertutup yang karena itu beresiko buat anak gitu ya, karena bisa saja saya yang menjadi pelaku juga gitu, tapi bisa juga resiko buat saya membuat orang menggosipin saya ya gitu ya. Itu ngapain tuh Kak Beni sama itu berdua di dalam gitu ya. Lalu anaknya keluar nangis-nangis gitu. Tambah bingung kan orang. Ini habis keluar nangis-nangis kenapa nih gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau lalu waktunya, kapan waktunya gitu ya. Kalau misalnya kalau ekstrimnya nih saya kalau di konteks saya di asrama saya mengkonseling anak putri berdua, konselingnya malam-malam di tempat tertutup, itu resikonya menjadi tinggi gitu ya. Tapi resiko menjadi rendah kalau waktunya juga. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu yang bisa kita jadi alat bantu kita, termasuk juga dalam melakukan kegiatan ya Bapak Ibu. Itu memapping kegiatan, kapan kegiatan itu menjadi beresiko tinggi membuat anak-anak beresiko. Kalau misalnya kita bawa 60 anak, tetapi pembinanya cuma 2. Gitu ya. Lalu kegiatannya juga kegiatan yang outdoor. Kalau kemarin Bapak Ibu pernah dengar ya, kasus di Jogja, anak pramuka nyusur sungai, gitu ya. Lalu dilakukan dalam kondisi hujan, pembinanya sedikit, dan lain-lain gitu. Akhirnya resikonya menjadi tinggi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, alat bantu itu bisa membantu kita untuk bagaimana tadi ya mapping, mendeteksi resiko itu, bagaimana mengurangi resiko. Oke. Jadi itu beberapa tools sih yang tadi Pak Raja sampaikan, Pak Sotar, dan itu bisa membantu kita. Ya. Juga dalam mengembangkan code of conduct ya, code of conduct. Gitu. Jadi bagaimana di gereja dalam melakukan pembina remaja atau guru sekolah minggu dalam melakukan konseling atau menangani anak-anak yang bermasalah itu juga ada code of conduct-nya gitu ya. Termasuk misalnya tadi ya salah satunya dengan siapa, ruangannya seperti apa, itu akan membantu. Mungkin itu lain tambahan. Makasih Pak Beni untuk apa yang menjadi pemahaman dibagikannya. Saya masih memberi kesempatan teman-teman, masih ada waktu 30 menit untuk kegiatan kita. Jika masih ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan, atau diresponi dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita pada malam hari ini. Atau sudah cukup jelas semuanya buat kita.
Kak Hendra ingin bertanya kembali, melanjutkan tadi. Oke, silakan Kak. Ya, karena belum ada yang respon, nanya aja saya tambah lagi. Bang Raja dan juga Bang Sutar juga Mbak Hermalina, tadi Bang Raja kan mengatakan soal ada survei awal ya, sehingga lalu membuat ada kegelisahan realitanya yang terungkap begitu ya. Itu apakah juga terjadi di Balak Selamatan ya? Atau kasusnya berbeda ya? Maksudnya kalau Bang Raja kan kalau saya tidak salah tangkap berarti kan ada kegelisahan, kemudian disurvei, kemudian menjadi realita yang harus diresponi dan seterusnya begitu. Kalau di Balak Selamatan apakah juga begitu? Atau diawali dari kasus yang terungkap, lalu baru proses menanganinya? Boleh nggak berbagi supaya kita juga mendapatkan sebuah gambaran bahwa membangun ini tuh bisa dengan proaktif atau ya ini jadi sebuah proses meresponi situasi yang ada gitu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya mencoba sharing tentang pelayanan kami di Balak Selamatan. Ya, kami di Balak Selamatan sudah memiliki kebijakan perlindungan anak sejak tahun 2016. Kemudian kami melakukan revisi kembali dan pada tahun 2021 kembali memiliki kebijakan yang terupdate. Artinya terupdate sebab kami sistem komando, maka kami mengupdate kebijakan yang ada dari kantor pusat internasional London, sehingga itu selalu yang terbaru. Kemudian hal ini kami sosialisasikan kepada warga kami, khususnya di 4 bidang pelayanan kami di Balak Selamatan, yaitu baik di gereja, di sekolah, di panti sosial, dan juga di klinik dan rumah sakit. Nah, kami melakukan sosialisasi ini dan juga kami memiliki para fasilitator yang ada di divisi masing-masing. Kami memiliki 9 divisi dan 2 regional yang ada di teritori Indonesia ini. Kami menempatkan fasilitator perlindungan anak di divisi untuk membantu kami dari bagian perlindungan anak kantor pusat. Ya, sebab kalau saya sendiri, maka itu pasti sangat kesulitan dan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Maka fasilitator inilah yang membantu kami untuk terus melakukan sosialisasi baik kepada kami sesama hamba Tuhan, kemudian turun kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dan juga para perawat-perawat yang ada di klinik dan juga institusi. Ya, kami juga melakukan sistem pelaporan yang mungkin juga mirip meskipun tidak sama seperti yang disampaikan oleh Pak Raja tadi. Jadi kami juga memiliki suatu sistem yaitu melakukan pencegahan. Pencegahan terlebih dahulu itu terus yang kami sampaikan kepada warga kami Balak Selamatan. Setidak-tidaknya kita harus peka terhadap kekerasan yang terjadi. Apakah itu di gereja, apakah itu di LKSA, di sekolah, maupun yang ada di rumah sakit. Maka pencegahan itu, ketika kita menekan pencegahan itu, tentu maka tingkat kekerasan itu akan turun. Kalau dikatakan ada kekerasan, pasti ada. Seperti itu ya, tidak mungkin tidak ada. Di LKSA pernah, kemudian di gereja juga pernah, tetapi kami memiliki yang namanya perintah dan aturan khusus untuk lembaga kami. Maka ketika kami menerima suatu laporan, kami melakukan intervensi awal, ya, mengidentifikasi masalah seperti itu, kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian tim kami akan terjun untuk melakukan namanya proses investigasi. Kami akan melihat apakah kasus ini jenis ringan, sedang, ataupun berat. Setelah itu, proses investigasi ini kami membuat laporan lalu kami akan berikan kepada pimpinan kami. Kemudian pimpinan kami yang akan mengambil suatu keputusan
Artinya maka pimpinanlah yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu pendisiplinan. Apakah itu pendisiplinan secara tertulis ya kepada pelaku kekerasan ini, ataukah itu pendisiplinan pemecatan ya keluar ya. Apakah dia sebagai hamba Tuhan dia dipecat, dikeluarkan seperti itu. Kalau dia sebagai pekerja, maka dia bisa juga dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Ya, terima kasih Pak Sotar sudah memberikan ini. Ya, seperti inilah ya. Tanggapan terhadap kejadian kekerasan, ya seperti ini. Ya, skemanya. Ini adalah dari kebijakan kami. Ya. Jadi ada prosedur yang kami lakukan. Iya. Jadi ini kebijakan kami, Pak. Dari kebijakan yang terbaru, yang terupdate pada November 2021. Ya, mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman masih ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Ya, mungkin menambahkan Pak Himawan. Pak Sotar ya, Kak Sotar ya. Iya. Itu menambahkan dari pertanyaan Indra ya. Ya, tadi soalnya ada juga dari Pak Bagus, ada pendidikan pencegahan di berbagai institusi. Ya memang kembali lagi ya, kalau bahasanya kan butuh banyak orang untuk bisa melindungi anak gitu. Dan sebenarnya ya itu kenapa JPAB juga ada gerakan ramah anak dengan dari gereja, sekolah, dan LKSA ya karena punya peran strategis gitu ya. Nggak perlu bikin acara buat kumpul-kumpul, memang udah pasti akan kumpul gitu ya. Artinya memang tempat itu tadi. Dan saya ingat dulu juga ada salah satunya yang bisa dilakukan gereja, salah satunya adalah dengan khotbah yang ramah anak gitu ya. Kalau nggak salah pernah ada juga dengan di JPAB itu ada pembahasan mengenai teologi anak yang kontekstual. Nah, dari disitulah juga yang menjadi pembahasan, mungkin Bu Haryati waktu di pertemuan pertama pernah menyampaikan hal ini mengenai kenapa akhirnya ada gerakan ramah anak, kenapa gereja ramah anak itu perlu didorong dilakukan. Gitu ya. Pak Raja atau Bu Har mungkin ada tambahan. Bu Haryati, ada yang mau disampaikan? Dari saya dulu ya. Intinya, Pak Raja, monggo. Ya intinya sebenarnya dari berbagai banyak lembaga gereja, lembaga pelayanan Kristiani yang sudah melakukan banyak hal, ya kita tahu sudah beberapa yang melakukan tindakan konkret ya, langkah konkret kepada internal mereka, ya apapun bisa kita lakukan sepanjang memang tujuannya untuk perlindungan. Berbeda budaya itu pasti, berbeda kebijakan, berbeda cara untuk menyiapkan kebijakan itu juga sudah pasti. Tapi intinya harus ada langkah konkret untuk memastikan sistem kebijakan perlindungan anak itu ada di gereja kita. Itu harus, karena itulah pintu masuk nanti ketika semua nanti unit-unit terkecil tadi akan disiapkan. Toolsnya akan disiapkan, alat ininya semua disiapkan. Karena kalau itu tidak ada, bagaimana ini nanti bisa berjalan? Surveinya seperti apa? Karena harus ada dulu kebijakan dulu. Dulu kita di GBI kalau Bu Haryati nggak masuk, nabrak ya GBI nggak bakal punya. Itu juga di MPL kalau nggak salah dulu itu. Di beberapa rapat ya, di pertemuan besar ya Bu Har. Itu Bu Har nabrak gitu. Bukan nggak ada penolakan, ada penolakan. Tapi kita kan tahu kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, kebaikan generasi, perlahan-lahan orang pasti memahami dan mendengar dan mau mengikutinya. Gitu. Dan kalau kita sih sekarang ada aplikasi ya. Jadi selain website tadi kita ada aplikasi untuk menampung semua informasi kekerasan di seluruh warga gereja Bethel Indonesia. Kekerasan apapun, mereka nanti akses tuh aplikasi, mereka lapor, nanti tim Satgas yang turun
untuk melayani. Tapi prinsipnya kita tetap hukum adalah upaya terakhir. Jadi jangan semua ujuk-ujuk hukum, semua ujuk-ujuk harus ke polisi dan segala macam. Tapi kita akan tetap melakukan mitigasi melalui penyadaran. Penyadaran itu sekali sebulan itu ada mekar insight sama ayam mekar gitu, itu kita lakukan. Demikian dari saya, mungkin dari Bu Haryati ada tambahan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah disampaikan. Hanya menambahkan aja, tidak akan mengulang. Saya selalu teringat ketika mengikuti banyak pelatihan manajemen gitu ya, leadership. Selalu diingatkan, kalau kamu mau membuat program, buatlah yang kecil tapi dapat kamu lakukan dan menyemangati kamu daripada membuat yang besar tapi tidak tercapai. Dia ibaratkan seperti buatlah semut, jangan gajah. Gitu. Nah, saya selalu mendorong kepada sinode-sinode yang mengikuti program ini untuk melangkah dari apa yang bisa dibuat. Kan itu ada di indikator gereja ramah anak, sudah ada kelas banyak gitu. Itu dipetain aja, nanti mungkin bisa dipetakan ya, mana sih yang kita sudah lakukan dan mana yang belum, untuk mengembangkan kebijakan itu supaya nanti itu juga kontekstual gitu untuk lalu mau kemana dalam melindungi anak itu. Jadi tidak hanya perlindungan anak kan tidak hanya ini bicara kekerasan terhadap anak, tapi ada bagian lain, ada hak hidup, ada tumbuh kembang, ada partisipasi, baru ada perlindungan yang menyangkut 4 jenis kekerasan tadi. Jadi ada 4 hal. Ini mana yang kuat, mana yang lemah, dipetakan. Dari situlah bisa beranjak untuk mengembangkan kebijakan, panduan etis, dan sekaligus SOP-nya kalau terjadi kekerasan. Sehingga kalau kita mau melangkah untuk membangun sistem, yang dipastikan adalah yang pertama, karena kami memetakan ya di banyak tempat itu, yang berdarah-darah di depannya itu adalah bangun perspektifnya. Ini berat, ini perlu kesabaran, dan ini juga perlu keberanian. Walaupun ditolak kita jalan aja gitu loh. Pokoknya kita terus melakukan advokasi. Karena apa? Kami juga belajar, akhirnya tahu ketika para pemimpin itu sulit diajak bicara tentang anak ya, tentang perlindungan anak. Jangan-jangan dia korban traumatik yang belum diselesaikan terhadap dirinya. Jangan-jangan dia pelaku, jangan-jangan dia memang tidak tahu gitu ya. Kalau yang tidak tahu gampang. Tapi kalau yang pelaku atau yang traumatik, ini yang perlu diselesaikan. Biasanya ketika kita lokakarya selama 3 hari, ini terwadai. Dan di ending hari ketiga, itu penuh pengakuan dan penyesalan dan komitmen untuk tidak akan melakukan lagi. Termasuk karena yang kita undang para pemimpin, ini para pemimpin-pemimpin loh gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa mereka memang bisa memetakan dirinya. Kita hanya fasilitasi, kita tidak tunjuk Ibu Bapak. Jadi kita hanya fasilitasi sampai ke sebuah pengakuan dan sampai sebuah komitmen untuk tidak melakukan lagi. Tapi kalau kita belum sampai perspektifnya sama, ini berat. Dan ketika kami mendengarkan hasil survei dengan research center yang barusan disaringkan tentang leadership, Jabodetabek termasuk yang rendah refleksi, rendah mau belajar. Ini tantangan buat Ibu dan Bapak yang ada di Jabodetabek. Ini Pak, tambahan kami. Baik, Ibu Haryati, terima kasih banyak untuk apa yang sudah ditambahkan dari respon yang disampaikan oleh Kak Hendra.
Teman-teman, kakak, Bapak Ibu, 10 menit lagi masih mau dipakai kesempatan ini. Pak Beni kayaknya buka mic mau bicara lagi. Boleh Pak, sedikit aja ya. Jadi, Bapak Ibu, terima kasih Pak Himawan, Kak Hendra, buat kesempatan kami, teman-teman pengurus DPAB boleh men-sharingkan kegelisahan kami nih Pak, ya selama ini, gitu ya. Jadi saya bersyukur kalau kita boleh melihat ya secara utuh. Harapannya Bapak Ibu bisa melihat bahwa pertama bahwa gereja ramah anak ini sesuatu yang urgent untuk kita jalankan, gitu, wujudkan, ya karena kita boleh melihat bahwa ini kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Bahkan boleh dibilang darurat lah ya, Bapak Ibu. Sehingga bagaimana ini kita mesti merespon, apalagi kita menghadapi tantangan digitalisasi ini yang luar biasa, yang semakin membuat anak-anak kita rentan, bukan hanya rentan mengalami kekerasan, tapi juga rentan menjauh dari Tuhan, gitu ya Bapak Ibu. Sehingga bagaimana gereja bisa menjadi ramah, bisa dikangenin oleh anak-anak, itu yang menjadi konflik kita bersama. Gitu. Lalu yang kedua, kalau kita ikuti dari pertama bahwa gereja ramah anak ini adalah sebuah apa yang saya bilang ya, holistic approach lah ya, pendekatan yang holistik, bagaimana mengembangkan pelayanan yang holistik. Kalau kita bicara tentang hak anak, itu ternyata luas sekali gitu dan cukup komprehensif, sehingga bagaimana melihat bahwa karena ini pendekatan yang holistik, sehingga untuk mewujudkan gereja ramah anak ini bukan hanya tugasnya komisi anak, gitu, tapi mulai seluruh bagian di dalam gereja terlibat, seluruh bidang terlibat, seluruh badan pelayanan terlibat, seperti yang kita diskusikan ya Pak Himawan beberapa waktu yang lalu, bagaimana mengimplementasikan gereja sebagai satu tubuh, gitu ya, sehingga setiap bagian-bagian itu bisa bersinergi, ya, dan holistik juga. Tidak ada satupun anak yang tertinggal, Bapak Ibu, dalam gereja ramah anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Dan kalau hari ini kita boleh belajar tentang bagaimana membangun sistem, gereja ramah anak juga adalah sebuah sistem, gitu ya. Yang tadi yang dengan pendekatan holistik, mulai dari sistem pencegahan yang sudah banyak kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita boleh diperkaya dari sharingnya para raja dan Bu Marlin, gitu ya. Bagaimana sistem juga menangani, merespon kasus atau laporan-laporan, mungkin belum menjadi kasus Bapak Ibu, tetapi ada indikasi-indikasi awal yang harus direspon, sehingga dalam merespon itu juga perlu sebuah sistem, gitu ya, perlu sebuah mekanisme yang tepat, sehingga dalam merespon informasi atau kondisi yang disampaikan oleh anak-anak, termasuk juga kasus-kasus, kita bisa meresponnya secara cepat dan tepat. Sayang kita banyak keterbatasan waktu ya, tapi nggak apa-apa, lain kali kalau ada lagi, seperti kalau nggak salah kemarin Pak Sotar sempat diskusi ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Himawan, kita sebenarnya ada simulasi, gitu ya, cerita tentang Sungai Buaya, gitu ya. Bagaimana di situ sebuah cerita yang menarik. Seringkali kita mengambil merespon sebuah informasi, sebuah kejadian atau sebuah kasus, ada yang cepat tapi tidak tepat, gitu ya. Ada yang acuh juga, gitu ya, sehingga lewat pemahaman kita yang utuh tentang perlindungan anak dan bagaimana mengembangkan sistem, kita bisa merespon setiap hal yang mengancam anak-anak kita di dalam gereja itu bisa direspon dengan cepat dan tepat. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Bina Warga untuk kesempatan boleh men-sharingkan apa yang kami gumuli selama ini, dan biarlah ini boleh jadi berkat buat kita dan juga buat anak-anak, untuk gereja juga,
dan kita bisa mengembangkan bersama-sama ke depan, gitu ya. Terus membagikan ini dan membangun sistem sehingga kalau pemerintah punya program ya, supaya anak-anak itu bisa menjadi 2P, melakukan 2P menjadi pelopor dan pelapor. Saya pikir ini juga kerinduan kita ya, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi garam dan terang, agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dari saya, Pak Himawan dan Kak Hendra. Terima kasih sekali Baik, lagi. terima kasih Pak Beni. Saya rasa cukup ya, karena waktu kita sudah pukul 8:55. Menarik untuk segera kita pikirkan bersama-sama. Nampaknya kita perlu segera gelisah tentang anak-anak, gelisah tentang gereja ramah anak, karena ini penting dan mendesak. Penting dan mendesak untuk menata paradigma kita tentang gereja ramah anak, tentang anak-anak, supaya kita segera bisa melangkah menata gereja ramah anak dan membuat sistem yang sistem yang baik gitu, sehingga anak-anak menjadi generasi muda yang punya masa depan yang baik. Kira-kira begitu ya kesimpulannya selama 4 kali pertemuan. Menarik sekali, 4 minggu kita bercakap-cakap, 4 kali kita bertemu, kita mendapat wawasan yang sangat luar biasa yang kadang-kala mengejutkan kita. Saya terkejut juga dengan pandangan-pandangan yang disampaikan itu. Oh iya ya, ternyata kita selama ini seperti itu gitu. Baik, mewakili Bina Warga tentu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kakak-kakak yang sangat rajin berpartisipasi dalam kegiatan Gereja Ramah Anak ini, 4 kali pertemuan. Semoga ini bukan hanya sekedar wawasan ya Pak Beni, Bu Haryati dan teman-teman. Kalau cuma wawasan aja kan repot gitu. Sampai gereja lagi, aduh ya sudah, kan yang penting tahu. Saya rasa ini menjadi kegelisahan kita lah, seperti yang saya katakan tadi. Yuk kita gelisah, yuk kita segera melangkah secara baik. Terima kasih untuk Pak Sotar, Kak Sotar, malam ini sudah berbagi, kemarin juga berbagi. Terima kasih untuk Pak Raja Harifa yang malam ini berbagi, pengalamannya sangat konkret dan mengajarkan kita banyak hal yang sangat konkret, jelas, supaya langkah-langkah kita menjadi langkah yang bisa tertata dengan baik. Kemudian ada Kak Marlina yang berbagi pengalaman di Gereja Bala Keselamatan, yang segala satunya ditata dengan rapi itu, dengan satu komando. Kita juga perlu berterima kasih kepada Ibu Haryati yang banyak memberi wawasan dengan begitu banyak pengalaman yang dibagikan, kepada Pak Beni yang setia mendampingi kami. Pak Beni, terima kasih. Lalu juga kepada Pendeta Yoel yang tidak hadir pada malam hari ini, dan terakhir juga kepada Pak Anil Dawam ya yang memulai kegiatan kita pada pertemuan pertama. Begitu Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, tapi kegiatan Gereja Ramah Anak belum selesai ya, karena kita masih terus melakukan percakapan-percakapan yang mungkin akan lebih konkret, lebih spesifik, lebih nyata gitu. Tanggal 5 Juni itu nanti ada mempercakapan juga Gereja Ramah Anak tentang bagaimana melaksanakannya. Nanti akan ada percakapan itu. Nanti Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak bisa melihat lagi warta atau pengumuman Bina Warga melalui website yang kita punya ya. Masih panjang sekali, tapi berharap kami, Ibu, kakak-kakak, teman-teman berkenan untuk terus mengikutinya. Malam ini ada form evaluasi, Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman berkenan mengisi ya, supaya kami belajar apa yang perlu dikembangkan untuk kegiatan kami. Begitu rasanya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa kakak-kakak, teman-teman mendampingi kami mengikuti kegiatan ini. Kak Indra. Bu Haryati, juga Kak Beni, rekan-rekan JPAB, ada Kak Sotar, Mayor Malina, juga Bang Raja tadi, dan juga rekan-rekan yang lain yang boleh membantu kami Bina Warga, dan berkesempatan Bina Warga juga mengundang rekan-rekan dari banyak tempat yang boleh 4 minggu ini bersama-sama belajar soal Gereja Ramah Anak. Semoga banyak hal ke depan kita ingin juga terus dituntun nih sama rekan-rekan Jaringan Peduli Anak Bangsa. Jangan kapok, dan juga semoga apa yang menjadi kerinduan kita ini bisa
berjalan dengan baik di konteks kita masing-masing. Kita berdoa yuk, mari kita berdoa. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami belajar, dan kami meyakini apa yang sudah ditaburkan tidak akan menjadi sia-sia. Setidaknya kami boleh memulainya dengan kesadaran baru, kegelisahan yang membuat kami terus mau mencari dan juga mau mengusahakan yang baik yang Tuhan kehendaki. Maka biarlah Tuhan terus memberkati rekan-rekan jaringan peduli anak bangsa. Tuhan berkati dalam karya di banyak tempat untuk membuat dunia ini menjadi tempat di mana anak-anak boleh merasakan kehadiran Tuhan dan juga sukacita bertumbuh bersama. Diberkatilah rekan-rekan JPAB, diberkatilah juga rekan-rekan di banyak gereja, diberkatilah agar kami boleh bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi tugas kami di konteks kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk malam ini. Dalam Kristus, amin. Baik, terima kasih Pak Hendra, Kak Hendra. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Sampai berjumpa lagi pada Terima kasih. Terima kasih Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu.